Jadi belum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Bapak minta kiraan dari saudara siswa untuk bikin doa, karena sebelum kita mulai pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Baik Pak. Ya, di sini. Semua dengarkan diri. Dan Yesus, sekarang kami akan memulaikan aktivitas belajar mengajar kami. Mari kau tuntun agar dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan, menunggu anakmu dalam nama Yesus. Amin. Sekarang duduk. Terima kasih kepada Devin yang membawa doa kita pembelajaran pagi hari ini. Kemudian Bapak akan mengecek kehadiran. Bapak minta acukan tangan jika yang hadir ya. Malaysia Unsur. Raca Kakalan. Vanessa Laluhas. Selin Laluhan. Rafael Lubang. William Tempo. Juan Jema. Universal Mayor. Aurelia Mudi. Radisya Omo. Aprilio Soha. Devin Moba. Dina Weke. Jadi tidak ada yang tidak dari semua kan? Dan sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikut, kita habiskan diri kita untuk SBG biar tambah semangat lagi untuk belajar. Jadi saya Bapak undang semua untuk berdiri. Fokus dengan nikah itu. Oke, mulai. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi. Sekali lagi semangat lagi. Oke, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kasih sekarang dulu. Kemudian kita akan melakukan kesepakatan kelas. Tapi kesepakatan kelas sudah dibuat, siapa masih ingat? Kesepakatan kelas, ya. Ya, jadi pertama tidak boleh bercanda dalam kelas. Tidak ada yang bermain. Yang kedua, siapa yang ingat? Ya, terima kasih. Jadi bisa pembelajaran mulai, tidak ada yang makan atau minum di dalam kelas. Yang ketiga, ya berdiri. Ya, satu. Jadi yang poin ketiga, kita harus disiplin dan bertanggung jawab dalam pembelajaran kita di pagi hari ini. Jadi itu kesepakatan kelas yang kita buat. Apa setuju? Setuju. Sekali lagi, apakah setuju? Setuju. Apa setuju? Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan bertanya yang materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Saya Pak.
Ya, apa? Sebelumnya. Bola basket. Ya, dalam bola basket. Bola basket ada berapa teknik dalam bermain bola basket? Ada 3. Apa saja? Shooting, dribbling, dan passing. Ya, ada shooting, ada dribbling, ada passing. Berikan tepuk tangan. Terima kasih kepada Aurelia. Jadi materi sebelumnya bola basket. Dalam teknik bermain bola basket ada passing, dribbling, dan shooting. Siapa yang tahu yang dribbling? Apa itu dribbling? Dribbling adalah memantul bola ke lantai. Sedangkan passing, dalam bermain basket juga passing ada berapa? Ada yang operan dada yang disebut cispas. Kemudian ada yang operan di lantai mantul berbentuk V, yang berbentuk tangan berbentuk V. Jadi dalam bermain bola basket itu banyak juga cara bermain dan teknik-teknik yang lain. Kita termodifikasi. Jadi gue harap semua masih mengingat materi yang sebelumnya. Oke, di sini paham? Kalau paham, kita tepuk semua. Ya, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran kita di pagi hari ini. Untuk pembelajaran kita di pagi hari ini, siapa yang pernah menonton atau bermain bola voli? Saya Pak. Ya, Devin biasa bermain voli atau menonton pertandingan bola voli yang ada di YouTube atau televisi? Biasa bermain voli. Ya, Devin berarti biasa bermain bola voli. Mereka tepuk tangan kepada Devin. Tangan duduk. Sekali lagi, sangat baik kalau Devin tahu bermain bola voli. Bapak ingin bertanya lagi kembali ke Devin. Apa di saat Devin bermain bola voli, gerakan-gerakan teknik apa saja yang Devin tahu? Ada 6 teknik dasar. Ya, itu saja. Passing bawah, passing atas, service bawah, service atas, smash, dan lob. Ya, terima kasih. Tepuk tangan kepada Devin. Jadi dalam teknik bermain bola voli ada passing terbagi berapa? 2. Passing atas dan passing bawah. Kemudian apa lagi? Ada smash, lob, service juga terbagi berapa? Apa saja? Ya. Jadi itu yang ada di materi kita hari ini. Ya. Tapi saat ini kita akan belajar tentang passing bawah pada pemain bola voli. Jadi sebelum kita lanjut kembali ke tempat ini, kita akan membuat tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajaran yang kita capai dan Bapak ingin kita semoga pagi hari ini kita bisa mencapainya di tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah melakukan passing bawah dengan benar. Jadi poin pertama, kita dapat menjelaskan atau melakukan langkah-langkah passing bawah dengan benar dari bagian kaki, tubuh hingga tangan. Bisa mengerti? Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan gerakan passing bawah secara individu dan berpasangan. Jadi nanti sebentar, poin kedua ini kita akan mempraktikkan gerakan passing bawah
dari individu satu sendiri atau berpasangan. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin, kerjasama, dan sportivitas dalam kegiatan permainan. Ingat, kita semua harus menunjukkan sikap disiplin. Jadi sebentar itu poin ketiga, kita harus disiplin karena ada kerjasama tim, sportivitas dalam kegiatan permainan. Jadi tidak ada kecurangan di dalam tim. Harus ada kerjasama dan sportivitas. Bisa dipahami? Nah, lanjut ke poin yang keempat. Peserta didik dapat melakukan refleksi tentang kesalahan dan kemajuan dalam keterampilan passing bawah. Jadi, sebentar siswa kalian dapat melakukan refleksi tentang kesalahan apa dan kemajuan apa yang sebentar kita praktekkan di dalam gerakan passing bawah. Oke, terima kasih semua. Ya, berharap tujuan untuk belajar kita di pagi hari ini dapat kita capai secara bersama-sama di pagi hari ini. Kita sudah mengerti dan sudah paham tentang tujuan untuk belajar ini. Berharap semua sudah siap untuk sebentar dalam melakukan tujuan pembelajaran ini. Sudah siap semua? Siap. Bapak akan menayangkan video gerakan passing bawah. Bapak harap semua dapat menyimak video yang Bapak tayangkan sebentar. Karena akan Bapak tayangkan. Jadi kalian menyimak video yang gerakan passing bawah yang akan Bapak tayangkan. Bapak harap kalian dapat menyimak video sehingga bisa kalian memahami dan mengerti gerakan passing bawah yang akan Bapak tayangkan di video ini. Halo, saya Fajar Raka Winaya. Saya akan membagikan tips cara passing yang baik dan benar. Teknik passing bawah atau tinggi biasanya dipakai ketika menerima servis atau spike dari lawan. Lalu bagaimana melakukan passing bawah yang baik dan benar? Langkah pertama, ambil posisi kuda-kuda seperti ini. Ya, sudah ya. Langkah pertama ambil posisi kuda-kuda seperti yang di gambar ini. Jadi duduk sedikit di tekuk. Bisa dipahami? Kedua lutut ditekuk dan badan sedikit diangkat ke depan. Tekuk lutut dan badan sedikit condong ke depan. Langkah kedua, rapatkan dan luruskan kedua lengan. Ya, yang kedua, kita harus rapatkan dan luruskan kedua lengan. Hingga kedua jari bertemu. Kemudian naikkan kedua lengan ke arah datangnya bola. Ketika bola mengenai tangan, lutut kaki diluruskan. Yang harus diperhatikan adalah kekuatan kuda-kuda pada kaki dan juga ayunan lengan tidak lebih dari 90 derajat. Dengar tadi, yang kedua, kekuatan kuda-kuda pada kaki dan ayunan dengan harus tetap seimbang. Ya. Dari video di atas yang Bapak tayangkan, siapa yang ingin bertanya tentang video yang di atas ini? Ya, saya kembali Desa. Mengapa posisi tangan tetap lurus saat melakukan passing bawah? Mengapa posisi tangan lurus saat melakukan passing bawah? Ya, pertanyaan sangat bagus. Berikan tepuk tangan. Kemudian, ada yang ingin bertanya? Ya. Apa yang akan terjadi jika
Ya, terima kasih, pertanyaan sangat baik juga. Kita tepuk tangan. Apa yang terjadi saat melakukan teknik pasir bawah tidak benar? Ya, jadi pertanyaan yang pertama dan yang kedua sangat baik sekali, tapi Bapak akan menjawab itu di sebentar. Kita akan mempraktekkan gerakan pasir bawah. Ya, Bapak akan membagikan kelompok menurut gaya belajar masing-masing. Siapa yang belajar visual, angkat tangan. Ya, untuk auditori, angkat tangan. Yang terakhir kinestetik. Ya, jadi Bapak akan bagi yang visual, silakan bergabung dengan visual, dan yang auditori, silakan di auditori. Kemudian yang kinestetik, silakan gabung di kinestetik. Ya, silakan bentuk kelompok. Bapak akan memberikan lembaran dari Jadi silakan, kalau Bapak kan sudah bagikan di luar PPDI-nya. Sekarang kalian berdiskusikan tentang video yang Bapak tayangkan tadi. Ya, itu yang kalian harus diskusikan. Video yang Bapak tayangkan tadi. Apa saja yang kalian dapat itu dari video tersebut? Atau kesalahan-kesalahan apa yang harus kita buat atau yang tidak harus kita lakukan di dalam transformasi. Silakan jawab dalam LKPD, ya. Jadi jawaban silakan dijawab di lembar yang tadi Bapak telah bagikan. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Bapak beri kesempatan. Jadi silakan. Diskusi dalam kelompok. Silakan menerima kelompok, ya. Dijawab yang ini. Ya.
dulu. Cari tahu apa yang tidak boleh atau apa yang boleh dilakukan di saat fasting. Ya, diskusi. Sudah ada yang selesai atau belum? Silakan diskusikan dengan baik dengan teman-teman. Dari gerakan yang kalian lihat, video tadi. Pola dengan bagian yang ini terlihat di bawah. Kursi dulu. Dan sudah ekonomi ini sudah. Silakan kerjakan yang belum, yang sudah lihat baik-baik lagi. Mungkin masih ada yang salah, bisa dicoba lagi. Silakan. Ya, tadi sudah ada kelompok yang selesai, masih ada sisa lagi 2 kelompok yang belum selesai. Ya, waktu mau menentukan sudah selesai. Kamu sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai semua, tekan tepuk tangan dulu. Bapak akan kasih kesempatan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya. Ya, semuanya siap? Ya, silakan maju.
kelompok lain, dengar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok auditorik. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara melakukan Pasimbawa dalam permainan monopoli? Jawaban, Pasimbawa dilakukan dengan sikap terpilih kaki dibuka sedalam bahu, kemudian lutut ditekuk dan badan agak condong ke depan. Kedua tangan dirapatkan dan pandangan ke arah bola. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang kamu temui kesalahan saat melakukan Pasimbawa pada permainan bola voli? Jawaban, 1. Bola mengenai telapak tangan dan lengan bagian dalam. 2. Lengan diayunkan terlalu tinggi atau bengkok. 3. Tidak menekuk lutut saat menerima bola. Itulah jawaban dari hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Jadi sebelum yang mau kelompok lain yang mau bertanya, berikan tepuk tangan. Presentasinya sangat baik dari kelompok 2. Jadi sekarang Bapak akan kasih kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bertanya tentang hasil diskusi yang kalian tadi mengenai video yang mempertanyakan. Ya, silakan. Kelompok mana yang ingin bertanya duluan? Ya. Mengapa kedua tangan harus dirapatkan saat melakukan Pasimbawa? Agar bidang bola lebih rata dan arah bola lebih terkontrol dan melakukan dengan sempurna. Ya, berikan tepuk tangan. Pertanyaan yang sangat baik dan jawabannya juga sangat baik. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kedua kelompok. Ya, kelompok yang lain silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok visual. Kami ingin bertanya kepada kelompok auditorik. Kapan teknik Pasimbawa biasanya digunakan dalam permainan bola voli? Biasanya digunakan saat menerima servis, smash, atau bola rendah dari lawan. Berikan tepuk tangan. Tadi pertanyaan yang sangat baik. Kapan? Apa yang tadi pertanyaannya? Kapan teknik Pasimbawa biasanya digunakan dalam permainan bola voli? Kapan biasanya teknik Pasimbawa digunakan saat permainan bola voli? Dan jawabannya di saat menerima Servis, smash, servis atau ya, bola. Pertanyaan dan jawaban yang sangat baik. Berikan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Ya. Kita sebelum lanjut dalam pembelajaran, seperti tadi telah ditanya pertanyaan tadi dari hasil diskusi tentang pertanyaan yang kesalahan, ada yang kesalahan kan tadi Ya. di saat passing, kemudian ada juga yang di saat badan yang tekuk, ada kesalahan-kesalahan. Jadi di saat melakukan passing, satu kesalahan saja bisa merusak apa? Keseimbangan. Kemudian kuda-kuda juga harus tetap kuat dan baik. Tangan selalu dirapatkan, jangan ada saat passing tangan jempol kayak begini passing. Tetap harus lurus. Kemudian dari bawah tetap diangkat bersamaan. Jangan di sini baru tangan yang angkat, ini baru angkat juga lutut. Jangan ngerti satu tangan seperti ini.
Kita akan lanjut di lapangan tentang passing bawah. Kita akan praktekkan di lapangan. Ya. Dari kelompok yang duduk ini dulu, yang keluar, silakan kita menuju ke lapangan. Dengan lanjut yang bertiga, setelah sampai di lapangan, langsung berbaris berkelompok. Kelompok tiga saja situ, ini kelompok satu. Ini kelompok satu sebelah sini. Ini kelompok satu sini. Jadi kelompok satu, kelompok dua, ini kelompok tiga. Jadi sebelum kita praktek, kita akan lakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, dan pemanasan keliling lapangan bola voli yang seperti ini, melewati garis dalam pon ini. Gini. Sampai di pojok garis lapangan sana. Mulai dari kelompok tiga, silakan. Sini, lihat sini. Lagi. Kemudian kita ke sini. Nafas dulu. Tarik buang. Tarik. Buang. Tarik lagi. Buang. Semangat. Jadi seperti tadi yang kita tidak pelajari, kita akan mempraktekkan
para passing bawah para pemain bola voli. Ingat, para pemain bola voli itu utamakan passing. Tanpa passing tidak ada arah bola yang ingin ke PT atau tidak ada bola mau jadi. Ingat, passing kaki ditekuk, ya, ditekuk, lutut ditekuk, badan tunduk ke depan, dan tangan dirapatkan ke arah depan. Kemudian kedua, di saat mengayu tangan pada bola, kalau bola datang, serentak, lutut diangkat, tangan juga diangkat, ya, ya, nah, ini jangan dibengkok, jangan dibengkokkan tangan kalau berpassing. Karena ini untuk membuat kesalahan dalam saat menerima bola. Yo, oke, coba semua. Semua sama-sama kita praktekkan sebelum tanpa memakai bola. Oke, pada posisi kaki. Ayo, lutut, ya, lutut. Saya tolong ke depan sedikit, tangan rapatkan, ya, kan. Sekali lagi, ya, jangan ada yang, jangan juga terlalu tinggi, ya. Oke, satu orang, ayo, sekali lagi, yuk, siap, angkat, ya, ulang, ya, baik, tadi itu tepuk tangan semua. Yang tadi sudah tanpa memakai bola. Sekarang kita akan lihat hasil dari tadi yang tanpa bola. Sekarang kita akan menggunakan bola voli. Ya. Jadi bola ini kita beri sekarang. Jadi perhatikan. Passing. Sekali, ya, perhatikan. Kaki, yo, angkat. Jadi bersamaan. Ulang sekali lagi. Ya, agar arah bola tetap ke depan melambung dengan baik. Sekarang Bapak akan kasih kesempatan kepada kalian berpraktek berpasangan tiap kelompok. Jadi ingat. Jadi Bapak telah memberikan contoh tadi tanpa bola dan menggunakan bola. Sekarang Bapak akan lihat kalian mempraktikkan berpasangan. Ngerti? Dengan menggunakan kon sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai titik.
Yang ketiga, pasangan seperti ini. Orang di sana, yang di sini, ini. Ya. Silakan. Berpasangan ke kelompok. Untuk posisi di tengah apa? Kaki dan kaki buka selebar bahu. Cukup pada tangan bergerak. Oke. Rilis barang jangan kaku. Coba mulai. Ya. Ya. Jadi rapat supaya bola tidak ke kaki, tidak terjadi kesalahan dalam lokasi. Ini bola tetap melambung ke depan. Oke, yuk mulai lagi. Harus mengenai apa lengan bawah, lipat tengah. Ya, sudah mulai baik. Ya. Sudah. Gantian yang lain. Yang lain. Belum. Yang ketiga. Kasih dengan benar, Ca. Silakan mulai. Nah, arahkan sini. Ke teman. Ya. Aku ganti kan dulu. Ya. Ini. Coba. Ya. Nah, tiga bola terlambung dengan baik. Nah.
belakang. Nah. Ya, sudah mulai baik. Jangan main dia. Nanti kan teman-teman lain. Nanti kan teman-teman lain. Supaya bentar lebih tahu, lebih paham lagi tentang gerakan. Ya. Ya. Nah, kalau sudah jadi gimana perasaan kalian saat pasangan yang sudah sebelum memakai bola dan setelah memakai bola berpasir? Sekarang tadi Bapak kasih kesempatan praktik melalui pasangan. Sekarang akan dibagi berkelompok. Jadi tiap kelompok akan melakukan satu bersamaan. Jadi sini kemudian kelompok 2. Sini sebelah sini kelompok 2. Semua lepas ya. Kan tengah-tengah kanan tengah-tengah. Ya. Jadi kasih yang orang tengah dulu. Ini yang tengah. Nah, tugas di tengah itu mengoper bola ke teman yang ada di sampingnya teman kelompok. Jangan over ke teman kelompok lain ya.
Ya. Mulai. Sana. Mulai sana. Nanti bergantian. Ya, gerakan kaki cukup yang untuk passing. Ya. Ya. Cara. Jadi ini kuncinya kon supaya kaki tidak dilewatkan dan tutup. Ya. Ya. Mulai dulu kita. Kemudian kita ya. Kaki juga bisa ada di kan, kaki bisa juga di depan dengan fungsi tekuk sedikit. Nah itu, karena itu semua teknik lagi.
Selain yung kaki bulung bisa biasa dibuka, tolong buka. Oh. Biasakan lagi kaki buka dan tekuk. Tangan, kaki, dan badan. Ya, sudah semua. Kembali ke tempat masing-masing kelompok. Ya. Dulu dengan kode ini. Kita tolong. Nah. Kemudian Bapak akan berikan kesempatan pada satu kelompok dari tiap kelompok untuk mempertekan kaki bawah dari kelompok satu lebih dahulu. Perorangan. Yang dari satu kelompok saja. Ini yang 4 orang itu, 3 orang ini. Jadi kita memakai kon sebagai titik tumpuan pada kaki. Jika kaki tidak bisa dirapatkan, kita harus membuka selebar bahu. Pada teman-teman kelompok lain silakan bergeser dulu. Nah. Ya, dipersilakan melakukan passing bawah dan pasangan opor-opor pada teman. Saling mengumpan. Mulai. Berkelompok dulu. Kan harus bisa kaki dulu di depan. Nah. Jangan bermain makanya. Saya kan dari tadi saya bisa melakukan passing. Jangan tegang badan.
Direk. Pengaturan kuat. Ini bisa dilihat nih. Kayak lagi kesalahan karena masih main-main lagi lain. Tanya serius. Ya, ya. Ganti kelompok yang lain, kelompok dua. Ya, mulai. Jangan lupa presentasi. Yang lain, silakan memperhatikan biar kumpulan mempraktekkan. Ya, fasilitas kita. Jangan. Ya. Ya. Perhatikan di sini. Yang sudah praktek atau belum juga, silakan perhatikan ke teman-teman yang kelompok dua. Ya.
Ya, gantian. Jadi untuk kelompok terakhir kelompok 3 saya 5 ya, mulai pertama. Dengan posisi kaki, tangan. Tadi yang sudah, silakan perhatikan lagi pada teman-teman yang lagi sementara praktek kaki bawah. Ya. Dua tangan. Ya. Terima kasih kepada yang terakhir kelompok 3. Kumpulkan.
kumpul sini, semua berbaris. Sini. Baris. Sini, satu. Kemarin satu. Kemarin berapa? Satu, kelompok dua, kelompok tiga. Ini kelompok satu sini baris ke tengah. Nah, ingat. Jadi bisa praktek tadi masih ada kelompok yang lain belum bisa mempraktekkan gerakan yang passing dengan baik. Masih ada bola yang tidak melambung dengan baik karena posisi tangan dan posisi tubuh tidak baik. Jadi Bapak harap di pembelajaran nanti berikut kalian bisa melakukan gerakan yang lebih baik lagi sehingga saat passing bola bisa melambung dengan baik. Tadi ada beberapa kelompok yang sudah baik, ada beberapa kelompok juga yang belum baik karena yang lain masih belum bisa melakukan gerakan kaki dengan baik. Jadi dan yang lain pun ada gerakan tangan yang masih terbuka sehingga passing tidak terarah. Kemudian praktik kita sudah selesai sampai sini. Kita akan melakukan pendinginan. Ya, kita pendinginan. Kita semua duduk di pendinginan ini. Kita duduk. Oke. Duduk. Sekarang tarik kakinya. Tarik semua. Tarik seperti ini. Betul apa ini? Tahan. Misalkan merasa sakit di bawah kaki sini. Ya, itu. Ya. Coba pegang. Rapat. Nah. Rapat. Nah, pas. Banyak lagi. Yuk. Nah, coba tarik lagi, sekali lagi. Tuh, tarik. Tahan, dia tahan, tarik. Tahan. Tuh, lepas lagi. Goyang lagi. Yuk. Nah, akan berdiri. Jadi Bapak harap yang tadi kita praktikkan bersama bisa kalian simak dan bisa kalian praktekkan di hari-hari ke depan dengan baik, ya. Kemudian Bapak harap kalian bisa melakukan passing yang baik di pelajaran berikut, ya. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini, pada pemain bola voli ada teknik passing bawah dan kita harus melakukan cara tekniknya dari posisi kaki, ya. Jadi posisi kaki kita harus tekuk sedikit, badan condong ke depan dan tangan dirapatkan ke depan, kemudian diayunkan ke atas. Jadi kesimpulan hari ini, bola voli
dalam teknik pasimbawa kita dapat melakukan dengan teknik gaya dari apa? Jongkok, kemudian apa lagi? Apa? Dari jongkok, tutup diketuk kan? Apa lagi? Tangan dirapatkan, apa lagi? Badan dijongkokkan ke depan. Ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini untuk belajar pembelajaran hari ini? Selain senang ada apa lagi? Apakah gembira kalian hari ini? Gembira. Masih semangat? Masih. Jadi kalau masih semangat, kemudian di minggu depan kita akan melakukan praktek dengan materi passing atas. Ya. Jadi minggu depan kita akan melakukan praktek dengan materi passing atas. Mohon yang materi yang tadi kita telah pelajari bisa kalian aplikasikan di rumah masing-masing dengan latihan menggunakan bola plastik, atau siapa yang ada bola voli silakan gunakan bola voli, ataupun tidak silakan gunakan media yang ada seperti bola plastik atau bola yang lain yang bisa digunakan. Oke. Sekarang kemudian kita akan menutup pembelajaran kita di pagi hari ini, dan Bapak minta kesediaan dari seorang siswa untuk menutup pembelajaran kita di siang ini, di pagi ini dengan doa. Ya, maju ke depan. Demikian pembelajaran kita di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas di berikutnya. Bukan tepuk tangan. Ya, silakan bubar. Luar, jalan.